Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir untuk memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk kembali diisi dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan juga akan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kudus membimbing kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari saudara yang kekasih, kita akan membuka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-11, dikisahkan di sana pada pagi-pagi benar Yesus ada di dalam bait Allah dan dia sedang mengajar di sana. Dan ketika Yesus sedang mengajar, maka datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Dan ketika mereka membawa perempuan itu, mereka mendesak Yesus untuk mengemukakan pendapatnya apa yang harus dilakukan kepada perempuan itu. Dan tentu hal ini mereka lakukan untuk mencobai dia. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Satu respon yang sangat mengejutkan. Satu tindakan yang sangat mengejutkan bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan semua yang mendengarkannya. Bahwa Yesus menyuruh mereka yang tidak berdosa untuk yang pertama kali melemparkan batu. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, di sana Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dari perkataan Yesus kita dapat mengetahui bahwa Yesus mengampuni perempuan yang berzinah ini. Yesus mengasihi perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Dan oleh kasih-Nya, Dia mengampuni perempuan ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca bersama-sama setelah Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau," Yesus kembali berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya kasih Yesus bukan hanya berarti sekedar pengampunan. Kasih Yesus bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi kasih Yesus juga memberikan didikan agar kita tidak berbuat dosa lagi. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia, perhatikan baik-baik, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa di dalam kasih Tuhan ada didikan. Kasih Tuhan yang membuat hubungan kita terhadap Allah Bapa itu terjaga dengan baik. Kasih Tuhan yang mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi ingat, kasih Tuhan juga akan mendidik kita untuk menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran. Kasih Tuhan juga yang akan mendidik kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasih Tuhan yang tentu
akan menjaga hubungan kita bersama-sama dengan Yesus itu sampai pada kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam didikan kasih Tuhan itu mengingatkan kita untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan segala hawa nafsu yang hanya menyenangkan tubuh kita, tetapi melanggar kehendak Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, mendidik kita untuk hidup bijaksana. Mari saudara yang kekasih, ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita hidup dengan penuh kebijaksanaan. Kita hidup di dalam keadilan dan tentu kita hidup dan setia dalam beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ingat saudara, kalau kita ini semua diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita bukan diselamatkan karena perasaan kasihan. Jadi kasih dan kasihan adalah dua hal yang berbeda. Kasih Allah menyelamatkan kita semua dan kasih Allah mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kasih Allah mendidik kita untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita membuat kita semua dapat hidup di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan menuju kepada kekekalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberi kekuatan kepada kita dan menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua, kepada umat-umat Tuhan, agar kami hidup di dalam kasih Tuhan, agar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk menjauhi segala kefasikan, untuk menjauhi segala hal-hal duniawi, dan agar kami hidup di dalam keadilan, hidup dengan penuh kebijaksanaan, dan tentu hidup dengan kesetiaan dalam beribadah. Engkau gerakkan kami semua Tuhan, umat-umat-Mu untuk setia dalam beribadah, untuk setia dalam hal menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi kami punya firman Tuhan, kami punya Roh Kudus, dan firman-Mu dan Roh Kudus akan menguatkan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan memberkati kami hari ini agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama Yesus aku kuat.